Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi di video kali ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa, Mbak Novi Setiawati. Bagi yang teman-teman yang belum tahu, Mbak Novi ini merupakan satu-satunya mahasiswa yang mengikuti duta kampus di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Satu-satunya mahasiswi dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Mbak Novi, menurut Mbak Novi ya, dulu pertama kali Mbak Novi masuk di duta kampus itu kan tentu ada tesannya atau syarat-syarat itu sulit nggak untuk masuknya itu? Menurut saya pribadi, saya kan kebetulan jadi duta kampus itu di tahun 2019. Ya. Jadi 2 tahun yang lalu. Itu kurang lebihnya itu persyaratannya sih ya cuman kita harus ngerti jumlah prodi dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, terus berapa fakultasnya, nama rektor, nama dosen seperti itu. Cuman ujiannya menurut saya nggak seberapa sulit, tapi yang bikin susahnya itu sebenarnya tingkat kepercayaan diri kita gitu. Jadi kuncinya di kita tuh harus pede gitu. Karena Itu sih mungkin tes-tesannya itu pakai bicara depan umum gitu ya, gitu ya. Jadi itu teman-teman untuk teman-teman yang pengen mengikuti duta kampus, jadi kuncinya harus percaya diri. Benar ya, berarti ya? Iya. Ya. Mbak Novi, terus untuk tesannya ya, itu kan tadi Mbak Novi bilang harus percaya diri. Itu tes-tesannya itu cuma sekali apa berkali-kali atau berapa kali gitu? Atau sulit nggak sih tes-tesannya itu? Tesnya sih 2 kali ya. Jadi ada tes wawancara dan terus kita tuh dibawa ke luar kota untuk belajar, maksudnya lebih dalam lagi gitu. Jadi menurut saya tes wawancaranya yang paling susah karena kita benar-benar harus ditanya gitu ya, gimana sih kamu bisa nggak kalau kamu diterima tuh gimana tanggung jawabmu kayak gitu. Itu tuh yang lebih susah. Tapi kalau untuk tes yang kedua itu urusan ke nyali sih, maksudnya kita kan pasti belajar ngomong di depan umum, kita harus pintar public speaking, terus gimana caranya kalau kita ngadapin orang-orang di luar sana yang tanya tentang kampus kami gitu. Jadi itu yang di luar kota itu tes kedua apa tes pertama tadi? Tes kedua. Yang pertama di kampus. Jadi lebih ke pelatihan mungkin ya. Iya, pelatihan. Tes keduanya itu pelatihan. Jadi kalau sudah lulus di tes pertama itu dipastikan sudah masuk ya, karena kan tes keduanya sudah pelatihan. Belum tentu sih, karena tiap tahunnya tuh beda. Konsepnya tuh beda tiap tahun. Kalau di tahun aku 2019 itu sebenarnya sudah dipastikan semuanya ya. Tapi untuk tahun berikutnya, tahun kemarin ini kebetulan saya kan jadi panitianya juga. Itu adik-adik itu belum pasti keterima gitu. Yang diterima jadi ada 2 tahap itu. Jadi yang keterima lolos di tahap pertama itu belum tentu dia lolos di tahap yang kedua. Oh gitu. Jadi di tahap keduanya juga itu harus lolos ya supaya bisa masuk ke duta kampusnya. Oke. Di tahun ini, tahun Mbak Novi dulu deh, angkatan 19. Itu banyak nggak yang keterima? Kalau dari saya lumayan sih, cuman setahu saya tuh lebih banyak yang 2018, kayak yang tahun kakak tingkat gitu. Makanya saya merasa kurang percaya diri, maksudnya saya ragu gitu, saya bisa nggak ya, karena waktu itu yang daftar tuh memang banyak jumlahnya, cuman yang diterima itu sedikit. Bahkan yang dari prodi saya itu, maksudnya BBSI yang satu prodi sama saya itu hanya saya gitu. Dan saya makanya rasa itu padahal dari PBSI banyak yang daftar. Iya, banyak tuh sekelas tuh lebih dari 5, lebih dari 7 bahkan. Oh, dari PBSI ya? Iya, waktu itu. Berarti Mbak Novi satu-satunya ya dari PBSI yang diterima. Luar biasa.
Terus yang di tahun 2020 itu berarti nggak ada ya dari PBSI? Karena dibukanya itu 2021, jadi 2019 2020 kita vakum dulu karena waktu itu corona lagi di puncaknya itu. Oh gitu, jadi di tahun 2020 kemarin tidak ada rekrutmen, open Iya. rekrutmen. Terus di Enggak. tahun 2021-nya baru ada. Iya. Itu yang boleh mengikuti itu berarti mahasiswa di tahun 2020 sama 2021. Bebas. Bebas. Mau dari kakak tingkat sebelumnya juga bebas. Dari 2018 juga Bebas, jadi bisa. Bagi dia yang belum keterima mungkin ya dulu dia daftar tapi gagal dan dia mau coba lagi itu bisa. Oh, tahun depan ini lagi kalau misalkan saya ya, Iya. kalau misalkan saya semester akhir misalnya, terus ikut daftar sama semester awal sama maba itu bisa nggak yang semester depan ini? Kalau ada- Bisa, tapi pasti diutamakan untuk yang masih baru gitu. Oh, Karena yang kan maba. kita juga kita kan juga paham gitu, maksudnya semester tua itu bakal lebih sibuk kuliahnya Azhar. Ya, jadi gitu teman-teman. Terus kalau misalnya kita sudah masuk ya, sudah lulus, tes pertama lulus, tes kedua lulus. Nah, itu tugas-tugas yang harus dikerjakan kita itu di dalam duta kampus itu apa aja? Untuk tugasnya itu intinya kita promosi ya, kita mempromosikan kampus kita. Tapi itu dibagi sih, maksudnya ada tim yang langsung terjun ke lapangan, seperti kita promosi di tiap-tiap sekolah SMP, SMA gitu. Ada yang tugasnya itu di balik layar. Ibarat kata di balik layar itu, di belakang layar itu kita itu bantu editing, bikin poster, banner Itu atau untuk promosi di sosial media nanti ya. iya, ada yang pegang itu sosial medianya kita. Terus ada yang promosinya itu virtual, maksudnya lewat telepon. Kita ngabarin di kampus kita lagi buka pendaftaran nih. Intinya kita promosi sih. Jadi promosinya itu berlanjut dari awal atau pas kampus itu membuka pendaftaran aja? Pas buka pendaftaran. Pas buka pendaftaran baru promosi. Ya kan tujuannya biar orang nggak capek gitu dengar kalau kampus kita buka terus atau gimana. Jadi ya kalau waktunya pendaftaran ya kita kabarin, kita share gitu. Jadi promosinya itu mempromosikan kampus atau prodi di kampus? Kampusnya. Iya. Nanti kalau ada yang tanya prodi ini, tuh kita bisa jelasin satu persatu. Terkait tugas-tugasnya lagi tadi ya, kan ada yang nelfon, atau saya pernah dengar juga ada yang berkunjung ke sekolah, Iya. kunjung ke sekolah juga, terus ada yang editing. Nah, kira-kira ini kalau misalnya kita ini kan punya bakat di editing misalnya, Iya. tapi kita tidak bisa public speaking, kita tidak bisa berbicara di depan untuk mempromosikan kampus kita gitu. Kira-kira masih bisa diterima enggak? Nah itu untuk yang tahun 2019 itu duta kampusnya kita belum ada untuk, maksudnya langsung dibagi gitu. Jadi kita tiap orang ya harus bisa editing, harus bisa ngobrol di depan umum, kita harus pintar public speaking seperti itu. Cuman untuk yang 2021 kemarin ini kita langsung dibagi. Jadi kita harus, ketika mahasiswa itu daftar itu, mahasiswa itu harus bisa menentukan kemampuan dirinya tuh di bagian mana, di bidang apa. Jadi, Editing kah, ngomong kah? yang baru ini tidak harus bisa semuanya ya. Iya. Jadi langsung dibagi. Berarti lebih sulit kata lama dulu ya. Iya. Ya harus bisa semuanya gitu. Jadi repot juga. Kalau menurut saya lebih efektif yang baru ya, karena kita mungkin bisa meningkatkan bakat. Jadi lebih sulit angkatan lama ya berarti. Soalnya angkatan lama itu harus benar-benar menguasai semuanya, entah public speaking atau editing tadi ya. Jadi lebih efektif sekarang ini menurut saya pribadi ya, lebih efektif yang sekarang ini peraturannya, karena
kita juga bisa fokus meningkatkan bakat kita. Untuk dari Mbak Novi sendiri, saran untuk teman-teman semuanya yang pengen ikut duta kampus itu supaya keterima itu seperti apa? Saran saya sih cuma satu, cuman mungkin teman-teman saya sekalian berbagi pengalaman aja ya, biar teman-teman bisa ambil yang positifnya. Jadi intinya tuh teman-teman harus percaya diri, udah. Karena pengalaman saya itu, saya waktu itu percaya diri dan kemauan. Karena pengalaman saya pribadi waktu itu saya nggak punya skill apapun. Menurut saya nggak punya kemampuan untuk ngobrol di depan umum. Saya nggak punya, saya ragu dan saya kalau ngomong tuh belepotan gitu. Tapi saya punya kemauan. Itu dulu lah ya. Iya. Soalnya sekarang saya lihat ini bagus kemampuannya di bicara di public speaking bagus. Karena waktu itu saya mau, sebenarnya saya diajak, cuman kan tapi saya mau, jadi ya sudah gitu saya jalani gitu, iya. Nah waktu itu saya disuruh sih lebih tepatnya diajak, diseret gitu ya, ayo ikut ini dan saya nggak punya kemampuan itu, tapi saya ya udahlah oke gitu ya, siapa tahu aja ya kan. Ternyata tiba-tiba saya juga jawab tesnya itu, waktu ujiannya itu wawancara itu asal gitu, saya nggak ngerti prodi itu berapa, nama dosen itu siapa aja nggak ngerti, tapi ya udah gitu. Tapi saya punya kemauan, otomatis orang jurinya kan pasti ngerti, oh nih anak bisa nih kalau kita latih gitu lah ya, bapaknya seperti itu. Jadi saya mau, dan waktu itu udah lolos tahap pertama, waktu pindah ke tahap kedua itu kan itu benar-benar ngelatih mental kita ya, kita harus ngobrol di depan umum, di depan banyak pihak kampus gitu. Jadi saya mau nggak mau saya harus percaya diri nih, karena otomatis kalau kita udah dipilih dan kita ngomongnya asal kan otomatis kita itu ya malu sendiri, memalukan diri sendiri gitu. Jadi ya sudah, dan itu sih intinya kita percaya diri sama kemauan aja. Tapi dengan jawaban ngasal tadi itu jawabannya benar ya? Gimana? Yang jawaban ngasal tadi salah. Salah. Iya, dari situ saya diketawain, astagfirullah, diketawain. Intinya kayak apa sih di jawabannya jauh bertolak belakang sekali kan ya. Cuman ya sudah gitu. Terus saya ada waktu wawancara itu intinya orangnya tuh minta saya buat nyanyi. Orang mungkin juri itu ngerti ya suara saya nggak enak, tapi anak ini mau gitu. Jadi itu sih nanti kan pasti kalau dia mau berarti ketika dilatih nanti bisa lebih baik lah istilahnya. Jadi pada dasarnya kita tidak perlu untuk tahu banyak tentang kampus dulu ya. Soalnya itu kan bisa dilatih, bisa kita pelajari setelah kita masuk di duta kampusnya itu. Jadi yang penting poinnya supaya kita diterima di duta kampus itu kita harus percaya diri dan memiliki kemampuan yang tinggi gitu. Untuk Mbak Novi kan satu-satunya dari PBSI, gimana perasaan Mbak Novi menjadi satu-satunya? Apa tidak ada perasaan ingin mengajak adik-adik atau maba nanti di pada saat penerimaan mahasiswa baru itu untuk bergabung juga ke duta kampus atau bagaimana? Jelas perasaan saya kalau ditanya pasti bersyukur ya, bersyukur kayak alhamdulillah ya Allah gitu. Maksudnya di antara kan yang daftar juga banyak dan yang ditolak juga banyak, dan saya termasuk yang diterima tuh rasanya kayak masya Allah bersyukur, karena di satu sisi saya belum punya kemampuan apapun, apalagi duta kampus itu menurut saya banyak manfaatnya di diri saya gitu. Yang awalnya saya ragu buat ngobrol di depan umum tuh saya nggak bisa, saya nggak punya kepercayaan diri gitu, tapi karena dari duta kampus itu saya itu melatih diri saya gitu, kayak oh saya harus maju nih gitu. Dan gak hanya itu sih Kak, karena saya kan dapat sertifikat juga. Sertifikat itu benar-benar bermanfaat sampai saya sekarang ini, sampai kedepannya tuh bermanfaat. Ngelamar kerja ataupun kita mau ikut program apapun itu saya selalu mencantumkan sertifikat itu karena pakai sertifikat itu. Jadi Mbak Novi sekarang kerja? Enggak sih. Belum nyoba ya? Belum.
tapi sertifikatnya itu bisa dibuat untuk ngelamar kerja. Iya, program atau apa, otomatis itu kan bisa bikin orang, oh nih orang punya kemampuan di sini gitu. Nah, intinya sebagai penanda lah bahwa kita Iya. itu pernah belajar di sini gitu. Terus ada pesan lagi nggak yang pengen disampaikan sama Mbak Novi pada teman-teman mungkin yang mau? Oh iya, tadi kan kenapa saya nggak ada niat mau ngajak. Saya selalu ngajak sih ke adik-adik, apalagi ke teman-teman, selalu saya share. Nih ada apa, Duta Kampus lagi oprek nih gitu, Iya. lagi buka pendaftaran, ayo gitu-gitu. Dan mungkin beberapa dari teman-teman juga ada yang daftar, tapi mungkin belum rezekinya karena kita kan nggak mungkin kita terima semua gitu ya, pasti kita lihat dulu. Karena persaingannya juga ketat ya. Mm-mm. Makin kesini juga makin banyak yang pintar gitu ya kan, makin banyak saingannya gitu. Dan untuk pesannya yaitu kita harus percaya diri, kita harus punya kemauan, karena ibaratnya ya kalau kita diem terus di sini, duduk terus di sini, yang lain udah pada jalan kan kayak kita pasti ketinggalan. Dunia itu kan keras ya, jadi kalau dunia nggak mau tahu kalau kita lagi sedih, dunia nggak mau tahu kita lagi hancur, dunia nggak mau tahu. Jadi intinya kita sendiri harus membangkitkan diri sendiri seperti apa. Jadi kita harus punya kemauan untuk mencoba dan percaya diri untuk mencoba. Ya. Karena kan nggak ada salahnya kita coba, siapa tahu itu bermanfaat, dan ternyata bermanfaat sekali untuk saya. Iya, sangat bermanfaat karena ya itu kita juga masuknya sulit kalau kita tidak mempunyai kemauan yang besar untuk masuk ke Duta Kampus ini, kita juga nggak akan diterima kan. Iya. Ya, itulah pesan-pesan dari Mbak Novi. Mungkin hanya itu aja dari kami. Ya teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.